Ohayo Mina, konnichiwa. Di kesempatan ini kita akan membahas alur cerita anime, Platinum END, episode 3 berdasarkan manganya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru hadir di channel ini, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan update terbaru di channel ini. Buat yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini, dan gak usah lama-lama, yuk langsung gas ke videonya. Cerita dimulai. Di sini Kakehashi dihadang oleh malaikat, dan karena Kakehashi sedikit terkejut dan berkeringat, malaikat itu mengatakan, bahwa percuma saja berpura-pura tak melihatnya, karena aku sudah melihat reaksimu. Tak kusangka akan bertemu kandidat Tuhan di dekat sini, Horayo, dia sudah ada di belakangmu. Kakehashi menoleh ke belakang dan ternyata itu adalah Saki, gadis yang dicintai Kakehashi. Saki pun juga sedikit terkejut bahwa yang di depannya ternyata adalah Kakehashi, namun Saki sudah menusukkan kristal merah kepada Kakehashi. Dengan begini Kakehashi terpikat oleh Saki, dan mengungkapkan perasaannya. Saki berkata agar Kakehashi menunggu di rumahnya, di lantai nomor 3 dan tak ada seorang pun yang boleh mengetahuinya. Kakehashi menurutinya dan langsung terbang menuju rumah Saki. Kini Kakehashi tengah menunggu di dalam kamar Saki. Tak lama kemudian Saki datang dan bertanya kepada Kakehashi, seperti yang diperintahkan oleh malaikatnya. "Ngei Kakehashi, apa kau punya sayap?" Kakehashi menjawab bahwa ia punya sayap. "Lalu apa kau punya kristal?" Kakehashi menjawab, "Tentu saja aku punya, malaikat yang menjagaku adalah tingkat spesial." Malaikat Saki yang mendengar ini terkejut, lalu meminta Kakehashi untuk menjadi sayap Saki, menyuruh mereka agar menggenggam tangan mereka, dan membuat cincin di pergelangan tangannya sebagai garis hidup, dan menjadi pengikat. Kini mereka bergenggaman tangan, dengan posisi Kakehashi berada di belakang Saki sambil memeluknya, seperti film Titanic cuy, bersiap untuk terbang. Dan di tengah jalan, Kakehashi yang melihat wajah Saki sedih mengatakan, "Aku akan menunjukkan sesuatu yang lebih menarik, jadi jangan pasang wajah sedihmu lagi." Kakehashi terbang lebih tinggi lagi, dan memperlihatkan pemandangan indah kepada Saki. Kini Saki mulai bisa sedikit tersenyum. Tak lama kemudian mereka kembali di kamar Saki, dan malaikat itu mengatakan bahwa nyawa Saki sedang terancam oleh kandidat Tuhan seperti sosok Metropoliman. "Tak akan kubiarkan Saki terbunuh, meski itu artinya aku harus membunuh orang itu. Metropoliman tak bisa dibiarkan begitu saja, aku akan pergi," ucap Kakehashi sambil melangkah keluar. Sedangkan di luar, langkah Kakehashi dihentikan oleh malaikatnya yang bernama Nase. "Kau tidak memberiku kabar, jadi aku mencarimu. Aku juga dengar kau terkena kristal merah Saki." Mendengar nama Nase, malaikat milik Saki terkejut dan beranggapan salah telah berurusan dengannya. Kini mereka berempat pun mengobrol. Nase mengatakan, bahwa Metropoliman tidak akan mau mendengar Kakehashi, malahan mungkin ia akan bertarung sampai mati, dan pada akhirnya, jika Kakehashi yang mati, sayap dan kristalnya akan jadi milik Saki. Yang kedua, jika Metropoliman yang mati, maka Kakehashi akan memberikan sayap dan kristal Metropoliman kepada Saki. "Benar begitu kan tujuanmu Lapel?" Lapel adalah nama malaikat Saki. Sekarang Kakehashi tak dapat memikirkan hal itu dengan baik karena dia sedang berada di bawah pengaruh kristal pengikat Saki. Namun sebenarnya, meski Kakehashi tak terkena kristal pengikat, dia sudah mencintai Saki, ucap Nase. "Hah?" Lapel dan Saki terkejut mendengar Nase. "Baiklah, aku mengaku salah," ucap Lapel. "Karena sifat inilah Lapel disebut malaikat berpikiran iblis," kata Nase. Aku juga bisa disebut ahli strategi," jawab Lapel. Di saat yang sama Lapel mengajukan untuk bekerja sama, namun Kakehashi sedikit komplain karena melihat Lapel sebelumnya dia telah menipu dan hampir membuat nyawanya terancam. Nase mengatakan, sayang sekali menolaknya, bukankah Saki butuh sayap? Kakehashi langsung berubah pikiran dan menerima tawarannya, apapun akan dilakukan oleh Kakehashi untuk melindungi Saki. Lapel meminta Kakehashi untuk tinggal di kamar Saki, agar bisa melindunginya setiap saat. Saki tak keberatan tentang hal ini, setidaknya sampai salah satu kandidat telah terpilih menjadi Tuhan. Dengan begini mereka tinggal di satu kamar. Di sisi lain kita diarahkan kepada Metropoliman yang kembali menangkap penjahat. Kita diperlihatkan kekesalan Metropoliman di hadapan malaikatnya, membanting helm yang dipakainya sambil berkata,
Sial, bukan mereka yang aku incar, tapi 11 kandidat lain itu. Kenapa setelah 1 bulan ini tak ada yang menantangku? Malaikat menunjukkan kepada Metropoliman, sesuatu yang membuat kandidat lain tak ada yang muncul di hadapannya. Bisa dikatakan kalau kandidat lain takut Metropoliman akan membunuh mereka. 33 hari kemudian di tempat Saki, Kakehashi telah lepas dari pengaruh kristal merah milik Saki. Saki melepas pengikat Kakehashi sambil meminta maaf. Lapel berkata, ternyata memang benar-benar tak ada yang berubah, bahkan wajahnya saja masih merah. Nah, biar gua jelasin, jadi sebelumnya kondisi Kakehashi diikat oleh Lapel, karena takut Kakehashi akan balik menyerang, setelah lepas dari efek kristal pemikat. Yuk lanjut. Tak lama kemudian ponsel Kakehashi dan Saki berbunyi, di saat yang sama televisi memutar siaran langsung, dan mereka pun menyaksikan siaran langsung yang akan dikatakan oleh Metropoliman. Dan di siaran ini, Metropoliman sudah tidak menyiarkan tantangan atau pertempuran, tapi melainkan perdamaian, mengatakan bahwa saat ini dia telah sadar kalau mereka semua adalah rekan dan bukan lawan. Dengan demikian Metropoliman menyiarkan untuk membahasnya bersama dengan damai, tempatnya di Stadium Jinbo. Lapel, Nase, Saki, dan juga Kakehashi berpikir ini adalah jebakan. Lapel mulai menganalisis dan mengatakan, jika kalian ke sana, maka kalian akan mati. Itulah kenapa dia memilih Stadium Jinbo yang tak ada atapnya. Kandidat yang mempunyai sayap akan bisa kabur dengan mudah. Dan jika dia hanya ingin berbicara harusnya dia tak memakai studium, lebih baik dia memakai ruangan konferensi. Lebih baik kalian menonton dari televisi, lagi pula hal ini akan disiarkan secara langsung. Mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke studium dan berbaur dengan penonton lain, sementara para malaikatnya harus menonton dari rumah. Tak lama di stadium datang 2 orang berpakaian robot menyerang Metropoliman yang berdiri di tengah stadium. Melihat karena panah merah tak berfungsi, artinya dia adalah orang yang sedang berada dalam kendali Metropoliman, kuasanya penuh selama 33 hari dan panah lain tak akan menimbulkan efek apapun. Tak lama Metropoliman muncul di layar stadium, menunjukkan 2 kristal putih dan merah, yang menandakan dia tak butuh waktu lebih untuk sekaligus menembakkan kedua kristal. Metropoliman mematikan siaran, dan ada gadis kecil yang datang di stadium, meminta mereka berdua agar membawanya, karena gadis ini takut dibunuh Metropoliman. Tak lama datang Metropoliman dari belakang gadis kecil itu, sambil menembakkan panah merah, lalu menghilang kembali dan muncul di layar stadium kembali. Sekarang 2 lawan 2, kata Metropoliman. Tak lama, saat kedua robot itu menawarkan sebagai rekan bagi kandidat lain, untuk melawan Metropoliman. Custom Green dan Pink masuk menawarkan diri, dan melihat mereka bisa ditembak oleh kristal merah, berarti mereka tak dikendalikan Metropoliman. Mereka pun membawanya ke tengah stadium, dan ketika mereka menyuruh untuk menunjukkan kristalnya, Metropoliman palsu yang ada di tengah stadium, ternyata adalah yang asli, dan mengeluarkan 2 tembakan kristal putih dan merah kepada kedua sekawanan custom robot tadi. Cerita berakhir. Semoga video ini bisa menghibur kalian. Jika ada salah kata dalam pembahasan mohon dimaafin. Dan jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, sebagai bentuk dukungan dan support kalian untuk kami, agar kedepannya kami lebih semangat lagi buat kontennya. Jika kalian punya kritik ataupun saran kalian boleh tulis di kolom komentar, dan kira-kira video anime ini kita lanjutin pembahasannya atau enggak, coba tulis di kolom komentar. Gua, Ragil Gaming, pamit nidurin diri, dan sampai jumpa. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。